Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah dengan NIM 220303002. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul evaluasi program ekstrakurikuler tahfiz Quran di Madrasah Aliyah Negeri Ambon Model State. Kita beralih ke pendahuluan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, teori pendidikan yang mencakup fitrah manusia dan empirisme. Fitrah manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, diibaratkan sebagai kertas putih yang kosong dan belum diwarnai oleh faktor lingkungan, yakni mencakup keluarga, masyarakat, dan alam. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar untuk mengembangkan potensi individu. Empirisme, aliran ini terutama yang dipelopori oleh John Locke menekankan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bukan oleh pembawaan sejak lahir. Nah, program tahfiz ini dilihat sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif siswa. Poin kedua, model evaluasi. Di sini kami menggunakan model Continence Stake atau model Stake. Model ini dikembangkan oleh Robert Stake, menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder dalam evaluasi. Nah, dalam penelitian ini kami mengangkat pemangku kepentingan itu mengambil data dari peserta didik yang mengikuti program ini atau sebagai peserta dari program ekstrakurikuler ini dan orang tua dari siswa tersebut. Kemudian, dari itu melalui perspektif mereka, evaluasi dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan bermakna mengenai efektivitas program, termasuk program tahfiz yang berfokus pada pendidikan karakter. Kemudian latar belakang program tahfiz. Program tahfiz di sekolah berfungsi sebagai sarana penting untuk membentuk karakter remaja. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga memiliki peran penting yang signifikan dalam mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual siswa. Evaluasi terhadap program ini diperlukan untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan dan perkembangan karakter remaja, baik secara spiritual maupun sosial di Madrasah Aliyah Negeri Ambon. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama ada menganalisis efektivitas program tahfiz, yakni penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana program tahfiz di Madrasah Aliyah Negeri Ambon berkontribusi dalam membentuk karakter siswa serta dampak terhadap perkembangan spiritual moral mereka. Kemudian di sini menggali perspektif stakeholder. Nah, stakeholder ini ini adalah peserta didik juga orang tuanya. Menggunakan model Continence Stake atau stakeholder, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis perspektif berbagai pemangku kepentingan mengenai program tahfiz sehingga menghasilkan informasi yang komprehensif dan bermakna. Kemudian memberikan rekomendasi untuk pengembangan program. Tujuan akhir penelitian adalah untuk memberikan rekomendasi yang berbasis data untuk peningkatan kualitas dan efektivitas program tahfiz, serta memastikan bahwa program ini dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan karakter dan spiritual siswa di masa depan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kombinasi dengan mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas program tahfiz. Untuk sepengetahuan dari teman-teman sekalian, bahwa penelitian ini menggunakan penelitian kombinasi, yang dimana kami menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup mencakup data-data yang dapat berupa linear, sedangkan pertanyaan terbuka menggali lebih dalam perspektif mereka mengenai pernyataan yang telah disediakan. Kemudian di sini bagian hasil pada bagian identitas peserta didik ekstrakurikuler tahfiz berjumlah di sini jumlah responden berjumlah 28 dan didominasi oleh kelas 12 dengan 14 peserta atau 50%. Di sini juga kelas 11 7 peserta 25%, kelas 10 7 orang dengan persen 25%. Kemudian jenis kelamin di sini laki-laki terdapat 10 peserta, 10 responden yang mengisi
dari kuesioner kami dan ada 18 perempuan. Pada orang tua wali juga di sini berjumlah 34 responden yang mengisi kuesioner kami. Kemudian diantaranya ada kelas 12 berjumlah 12 orang, kelas 11 berjumlah 11 orang, dan kelas 10 berjumlah 12 orang. Kemudian di sini ada hasil dari pertanyaan tertutup. Di sini mencakup ada 9 pertanyaan. Yang pertama, 1, program ziyadah hafalan memiliki persenan 71,4%, kemudian program murojaah 82,1%, program imla 64,3%, program tahfiz 75%, pelatihan sholawat tilawah berjumlah 42%, camp Al-Quran 60,7%, kemudian program ekstrakurikuler 82,1%, dan manfaat untuk masa depan berjumlah 89,3%. Kemudian di sini ada hasil dari pertanyaan tertutup dari orang tua wali. Di antaranya yang pertama program ziyadah 85,3%, program murojaah 94,2%, imla 85,3%, tasmi 91,1%, pelatihan sholawat 81,8%, camp Al-Quran atau hafalan itu ada 67,6%, camp Al-Quran mandiri terdapat 67,7%. Kemudian perspektif mereka tentang kecintaan terhadap Al-Quran terdapat 91,2%, dan di sini ada kepuasan ekstrakurikuler dan keseluruhan terdapat 97,1%. Kemudian di sini ada hasil total keseluruhan. Di sini peserta didik. Total kepuasan dari semua program adalah 570,2% dengan rata-rata kepuasan sekitar 63,36%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada program yang sangat efektif, ada juga yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan keseluruhan. Di sini total kepuasan dari orang tua atau wali secara keseluruhan program ialah 760,3% dengan rata-rata kepuasan sekitar 84,5%. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan program-program tersebut berhasil memenuhi harapan orang tua dan memberikan manfaat yang signifikan bagi anak-anak. Selanjutnya di sini ada hasil dari pertanyaan terbuka. Di sini mencakup ada 3 pertanyaan, namun di sini saya menyertakan kekurangan, kelebihan, dan juga saran yang diberikan. Kekurangan dari pendapat peserta didik perlunya pengawasan lebih baik dalam pengajaran tajwid. Yang kedua, waktu program di camp Quran dianggap terlalu singkat. Terus yang ketiga, aspek pengorganisasian dan hubungan sosial peserta perlu ditingkatkan. Kemudian kelebihannya di sini ada efektif dalam meningkatkan hafalan dan pemahaman spiritual. Kemudian kedua, lingkungan positif dan dukungan dari pembina memotivasi peserta. Di sini ada juga saran program dari peserta didik, yakni penguatan tahsin dan imla. Nah, di sini ada sedikit informasi bahwa program imla itu tidak dilanjutkan karena mentornya atau yang mengajarkannya itu telah pindah sekolah. Kemudian di sini ada juga yang memberikan saran untuk penambahan program lembaga tahfiz dan kegiatan sosial. Kemudian di sini ada hasil program dari orang tua, dari pertanyaan terbuka, dari hasil jawaban orang tua. Di sini ada kelebihan, yakni kekurangan. Di sini ada kekurangan, yakni mengenai jadwal. Menurut orang tua, jadwal tersebut berbentur dengan tugas sekolah yang menyulitkan peserta. Kemudian jumlah mentor kurang memadai dan menyebabkan antrian yang panjang. Kemudian di sini ada cara meningkatkan program. Terus itu ada pengawasan atau setoran hafalan setiap 2 hari untuk fokus. Kemudian ada komunikasi, informasikan orang tua tentang ujian dan program. Nah, di sini orang tua menyarankan bahwa setiap program yang terlaksana itu dapat diinformasikan juga kepada orang tua. Kemudian di sini ada saran dari orang tua atau wali, ada rihlah. Di sini rihlah mengikut sertakan orang tua, dan
dan menurut mereka di sini untuk memperkuat ikatan sosial. Kemudian juga menyarankan keterlibatan orang tua dalam program tilawah dan halaqah. Kemudian ada pemahaman Al-Quran juga merupakan salah satu program yang disarankan oleh orang tua. Kita beralih ke pembahasan. Penelitian ini mengevaluasi program ekstrakurikuler tahfiz di Madrasah Aliyah Negeri Ambon dalam membentuk karakter remaja di tengah tantangan penyimpangan moral akibat faktor seperti kurangnya pegangan agama dan pembinaan moral. Hasil menunjukkan program ini efektif dalam membantu siswa untuk menghafal Al-Quran dan menginternalisasi nilai-nilai moral. Meskipun responden umumnya puas, ada juga saran untuk meningkatkan pengawasan dan komunikasi antara orang tua dan pendidik. Keterbatasan penelitian mencakup jumlah responden dan pendekatan kombinasi. Implikasi penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mungkin itu saja paparan dari hasil penelitian kami yang dengan judul Evaluasi Program Ekstrakurikuler Tahfiz Quran di Madrasah Aliyah Negeri Ambon Model Stek. Saya Sakina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.